Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Teresa Lestari, and the next material will be explained by me. Next material is effect of task implementation variables on second language production. A task-based lesson can consist of pre-test pass, the main test pass, when learners perform the task, and a post-task pass. The implementation variable that impact on how the task is performed, that is, those associated with the pretest and main test pass. Jadi pelajaran berbasis tugas dapat terdiri dari beberapa fase, yaitu pratugas, ketika tugas, dan sesudah tugas. Okay, first one is pretest implementation variables. Pretest planning is of course not a homogeneous activity. Nah, jadi pretest dapat bervariasi dengan beberapa cara. Nah, misalnya jumlah waktu yang dialokasikan untuk itu dan apakah itu terarah. Nah, kemudian peserta didik diserahkan ke sebuah perangkat mereka sendiri tentang apa dan bagaimana merencanakannya, atau dipandu oleh guru. Nah, selanjutnya ada perhatian peserta didik diarahkan pada makna, bentuk, atau keduanya. Okay, next, individual learners factor are also likely to play a role. Ya, jadi faktor pelajar individu juga cenderung memainkan sebuah peran. Nah, jadi kebutuhan yang jelas untuk studi longitudinal yang dapat mengatasi apa efek perencanaan terhadap akuisisi. Ada juga kebutuhan untuk studi yang memeriksa apa yang sebenarnya dilakukan peserta didik ketika mereka merencanakan dan apakah ini mempengaruhi kinerja. Nah, seperti akan segera kita lihat, perencanaan pratugas berinteraksi dengan kondisi perencanaan online. Okay, next, another pretest variable that has received attention is task rehearsal. Nah, istilah task rehearsal mengacu pada meminta siswa untuk mengulangi tugas satu kali atau lebih. Nah, bahwa berlatih dengan berlatih meningkatkan kinerja pada tugas yang sama. Namun efek ini tidak dapat ditransfer bahkan jika tugas baru itu dari jenis yang sama seperti yang sebelumnya. Okay, next material is main test implementation variables. Nah, dalam main test implementation variables ini ada dua jenis, yaitu enforce external constraints on how the task is to be performed and involve online intervention during the performance of the task. Okay, first one is enforce external constraint. Enforce external constraint on how the task is to be performed. External constraint is time pressure. Nah, dimaksud time pressure ini adalah atau tekanan waktu mempengaruhi sifat perencanaan online yang melibatkan peserta didik. Nah, ketika peserta didik tidak ditekan untuk berbicara dengan cepat, akurasi linguistik ini bermanfaat. Prediksi ini didukung oleh Yuan dan Alice 2003. yang melaporkan akurasi yang lebih besar dalam kinerja yang tidak tertekan dari tugas narasi monologik. Nah, memaksakan kendala eksternal pada kinerja tugas adalah dengan menetapkan beberapa persyaratan pasca tugas
yang diketahui peserta didik sebelum mereka mulai melakukan tugas. Nah, menurut Samuda, menyelidiki keterlibatan guru dalam pelajaran berbasis tugas menemukan bahwa tugas guru adalah mengarahkan siswa ke arah bentuk pemrosesan bahasa yang dianggap untuk mendorong pertumbuhan second language. Next is involved online intervention during the performance on the task. Nah, ini berfokus pada bentuk selama kinerja tugas memiliki efek yang jelas pada akuisisi ketika ini diukur dalam hal peningkatan akurasi dalam pasca tes atau pasca tugas atau dalam perkembangan sepanjang urutan akuisisi. Nah, jadi literatur yang kaya berurusan dengan bagaimana berbagai jenis intervensi online mempengaruhi produksi dan akuisisi peserta didik. Nah, Samuda berpendapat menunjukkan bahwa intervensi dalam tugas dapat menyebabkan akuisisi figur target. Dalam penelitian ini, guru menggunakan amalgam terampil teknik fokus pada bentuk implisit dan eksplisit untuk menarik perhatian pada struktur target, namun sepanjang ada fokus utama pada makna. Next material ada some general comment on research involving task. There is ample evidence to show that specific variables do have differential effect of different aspects of production, contrary to the claim of socio-cultural theorists who consider the activity that results from a task is unpredictable. By and large, however, the research to date has not produced results that enable us to choose between competing theories. Dan jadi ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa variabel tertentu memang memiliki efek diferensial pada berbagai aspek produksi. Nah, yang bertentangan dengan klaim ahli teori sosio-kultural yang menganggap aktivitas yang digunakan saat ini belum menghasilkan hasil yang memungkinkan kita untuk memilih antara teori yang bersaing. Nah, upaya kognitif dapat juga diukur dengan menggunakan tugas ganda dan mengukur waktu reaksi pada tugas sekunder untuk memberikan indikasi beban kognitif yang dipaksakan oleh tugas utama. Misalnya, skala penilaian subjektif peserta didik dapat digunakan untuk mengukur persepsi peserta didik tentang kompleksitas tugas setelah mereka melakukan tugas. Nah, jadi pendekatan pertama melibatkan penyelidikan bagaimana tugas dapat mempromosikan akuisisi. Nah, ini biasanya melibatkan merancang tugas hingga efek dari melakukan tugas dapat diselidiki secara eksperimental. Nah, pendekatan kedua melibatkan memeriksa bagaimana perhatian peserta didik dapat tertarik untuk terbentuk dalam interaksi yang ditimbulkan oleh tugas. Okay, next material is explicit versus explicit interaction. Few research have compared explicit and implicit training in this wide sense. Nah, beberapa penelitian telah membandingkan beberapa eksplisit dan implicit dalam arti luas. Nah, ikut penjelasannya. First one is this study compare the relative effect of implicit interaction consisting of input-based test and explicit interaction consisting of presentation, practice, production, or PPP on the acquisition of a set of new words. The result indicate that both types of interaction were effective, but that overall the implicit interaction was superior. Nah, jadi dalam studi yang dikatakan ini efek relatif dari instruksi implisit yang terdiri dari tugas berbasis input dan instruksi
eksplisit yang terdiri dari presentasi, praktek, dan produksi. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa kedua jenis instruksi itu efektif, tetapi secara keseluruhan instruksi implisit lebih unggul. Okay, next, second is the study also reported that the implicit instruction result in superior incidental acquisition of a grammatical feature plural s. This feature was not explicitly taught in either the text-based instruction or in the PPP. Nah, jadi studi ini juga melaporkan bahwa instruksi implisit menghasilkan akuisisi insidental yang unggul dari fitur tata bahasa. Nah, full S atau jamak S. Nah, fitur ini tidak secara eksplisit diajarkan baik dalam instruksi berbasis tugas ataupun PPP ya. The third is the study also undertook a microgenetic analysis of the interaction that occurred in the two types of interaction to examine how avoidance for the use of the target item, both lexical and grammatical roles. It saw how opportunities for learners to initiate discourse and negotiated for both meaning and form were common in the input-based lesson, and how in contrast the explicit interaction largely constrains learners' contribution to responding in initiated response follow-up or EF exchange. Nah, jadi implisit dalam studi ini, implisit memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memulai wacana atau bernegosiasi untuk makna dan bentuk. Sementara instruksi eksplisit sebagian besar membatasi kontribusi mereka untuk merespon. Okay, the last is conclusion. The goal of implicit interaction is the same as the of explicit interaction, namely the development of the kind knowledge needed to engage effectively in communication. It differs from explicit interaction in that it does not assume that explicit knowledge is the starting point. Instead, it assumes that classroom learners can acquire implicit knowledge by participating in activities that foster its incidental acquisition. Nah, jadi tujuan dari instruksi implisit adalah pengembangan jenis pengetahuan yang diperlukan untuk terlibat secara efektif dalam komunikasi. Nah, ini berbeda dengan instruksi eksplisit karena tidak mengasumsikan bahwa pengetahuan eksplisit adalah titik awal. Nah, sebaliknya mengasumsikan bahwa peserta didik kelas dapat memperoleh pengetahuan implisit dengan berpartisipasi dalam kegiatan yang mendorong akuisisi insidental. Maybe enough for me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.